Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Selamat menonton alur cerita film Brave Citizen tahun 2023. Sebuah SMA bernama Muyong berhasil memperoleh penghargaan selama 2 tahun berturut-turut sebagai sekolah berprestasi yang mampu mencegah tindakan kekerasan alias bullying, sehingga menciptakan lingkungan belajar kondusif dan harmonis. Namun tanpa diketahui oleh orang-orang di luar sana, sebenarnya kasus bullying di SMA Muyong masih terus berlangsung sampai sekarang, bahkan tergolong sangat memprihatinkan. Di antaranya seperti siswa culun bernama Jin Yong, yang hampir setiap hari menerima perlakuan kurang mengenakan, mulai dari dikurung di tempat sempit, dihajar sampai tak sadarkan diri, dipermalukan di depan umum, serta masih banyak lagi. Sementara pelakunya sendiri adalah Sugeng beserta kawan-kawan, di mana mereka memang terkenal sering menindas murid-murid lain hanya demi kesenangan semata. Tetapi entah mengapa, para guru selalu tutup mata seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal Sugeng telah berulang kali melakukan penindasan secara terang-terangan. Nah, beberapa bulan kemudian ada seorang guru magang baru bernama Simin yang terlihat sangat giat menjalani pekerjaannya agar bisa diangkat menjadi guru resmi di sekolah tersebut. Ia pun sering berpura-pura baik, santun dan lemah lembut di hadapan guru lain hanya demi memperoleh penilaian positif. Padahal sebenarnya Simin tengah memendam rasa dongkol luar biasa karena menerima perlakuan cabul dari seorang dekan yang selalu curi-curi pandang ke arah bokongnya. 난 기필코 전교사가 되고 만다. 괜찮다. Namun ketika berusaha meredam amarah di salah satu bilik toilet, tanpa sengaja Simin malah mendengarkan dua guru lain bergosip mengenai suatu kasus memilukan di SMA Muyong. Jadi ternyata keberadaan Simin sebagai guru magang di SMA Muyong sekarang adalah untuk menggantikan guru magang bernama Yu yang diketahui meninggal akibat bunuh diri setelah menerima intimidasi dari sejumlah siswa. Anehnya, meski sudah ada banyak media mengangkat berita mengenai kematian itu, tetapi sampai sekarang si pelaku masih belum tertangkap. Kemudian saat jam pulang sekolah, seorang guru senior bernama Jae-kyung mengajak Simin ke suatu ruangan untuk memberitahukan beberapa hal penting, yaitu diawali dengan memutar rekaman video yang mempertontonkan aksi penindasan terhadap nenek-nenek penjual kimbap oleh Sugeng dan kawan-kawan. Di mana usut punya usut, beliau merupakan nenek dari Jin Yong, alias si murid culun korban bullying sebelumnya. Jae-kyung pun menegaskan kalau Sugeng memang dicap sebagai murid paling bermasalah, bahkan pernah dikeluarkan dari sejumlah sekolah karena kasus bullying, hingga berakhir di SMA Muyong sampai sekarang. Sebelum mengakhiri pembicaraan, Jae-kyung berpesan kepada Simin agar jangan pernah sekali-sekali mencampuri urusan Sugeng apabila masih ingin mempertahankan posisinya. Toh sebagai guru pengajar etika, kebetulan Simin tidak mempunyai jatah mengajar di kelas Sugeng, sehingga memperkecil kemungkinan terlibat masalah dengan murid sialan itu. Ya, walaupun tampak setuju terhadap saran dari guru Jae-kyung, sebenarnya Simin sangat ingin menghajar Sugeng serta kawan-kawan. Sebab belakangan barulah diketahui apabila Simin merupakan mantan atlet tinju profesional yang berhasil menjuarai berbagai macam kompetisi bela diri seperti taekwondo, judo, boxing, dan masih banyak lagi. Sampai sekarang, Simin pun masih terus berlatih di sasana tinju milik sang ayah bersama seorang temannya bernama Kwon Jung yang notabene bekerja sebagai polisi. Nah, sebagai informasi tambahan, sebenarnya hubungan antara Simin dengan sang ayah bisa dibilang cukup renggang. Karena dahulu ketika ia mengalami kekalahan di sebuah turnamen tinju, sang ayah sempat mengucapkan kalimat tak mengenakan yang sudah pasti membuatnya sangat terpukul. Di mana sejak saat itu pula Simin memutuskan berhenti dari dunia tinju profesional dan mulai membangun masa depan di jalan baru.
Keesokan harinya setelah selesai mengajar dan hendak kembali ke ruangan guru, tanpa sengaja Simin malah melihat Sugeng di sebuah koridor yang mana tengah memakaikan kantong kresek ke kepala Jin Yong lalu mulai menghajarnya. Nah, saat akan memperhatikan lebih dekat lagi, tanpa disangka-sangka Simin malah mendapati seorang murid bernama Byung-jin yang ternyata telah menyaksikan perundungan terhadap Jin Yong sedari tadi. Byung-jin pun mengingatkan agar jangan berani mendekat ke sana apabila tidak mau terkena masalah besar. Sebab usut punya usut, keluarga Sugeng ini mempunyai relasi cukup kuat dengan sebuah perusahaan yang menaungi SMA Muyong selama beberapa tahun terakhir. Itulah mengapa Sugeng dapat bertindak seenak jidat di sekolah tanpa ada seorang pun berani mengusiknya. Singkatnya, ketika Sugeng akan menendang kepala Jin Yong, tiba-tiba Simin melintas di hadapannya dan langsung melesatkan sikutan keras ke pahanya. Kemudian Simin berpura-pura ikut terjatuh bersama Sugeng, agar kejadian tadi terlihat seperti sebuah kecelakaan yang murni terjadi tanpa ada unsur kesengajaan. Selanjutnya, Simin juga berpura-pura tidak melihat aksi bullying sebelumnya, 아니 초등학생들도 아니고 왜 이렇게 격하게 놀아? dan beranggapan kalau Jin Yong serta Sugeng hanya sedang bermain-main saja di sana. Lalu berhubung jam istirahat akan selesai sebentar lagi, Simin jadi mempunyai alasan menyuruh mereka semua kembali ke kelas, terutama Jin Yong. 얼른 교실로 돌아가. 얼른. Siang berganti malam, tampak ayah Simin sedang membeli makanan di restoran cepat saji milik ayah Byung-jin, di mana ternyata kedua bapak-bapak ini memiliki hubungan cukup dekat, sebab mereka pernah menjadi atlet tinju terkenal pada masanya. Namun sampai di sini Byung-jin masih belum mengetahui apabila pria tua di hadapannya adalah ayah Simin, alias guru pengajar etika di sekolahnya. Keesokan harinya memperlihatkan Simin mengajak Jin Yong berbicara empat mata untuk coba memahami keadaan salah satu muridnya itu setelah berulang kali menjadi korban perundungan Sugeng dan kawan-kawan. Nah, di sini Jin Yong pun menjelaskan kalau dirinya sudah menempuh berbagai macam cara agar bisa terbebas dari aksi bullying, tetapi semuanya sia-sia. Bahkan pernah ketika melaporkan tindakan-tindakan buruk Sugeng, ia malah disarankan pindah sekolah oleh guru pendamping. Ya, meski begitu Jin Yong bertekad tidak akan pindah atau sampai berhenti sekolah karena dirinya merasa lebih pantas berada di sana dibandingkan Sugeng beserta kawan-kawan. Dan ia pun masih mempunyai harapan besar bahwasanya kelak Sugeng harus dihukum berat atas semua perbuatannya. Setelah mendengar curhatan dari Jin Yong tersebut, lantas Simin membuat laporan pengaduan terkait kasus bullying di SMA Muyong dan dikirimkan ke Dewan Pendidikan Korea Selatan secara online, yaitu dengan harapan para pemegang kekuasaan di atas sana akan turun tangan dalam menindaklanjuti kasus ini. Nah, tidak berhenti sampai di situ, Simin juga memberanikan diri menemui Sugeng, lalu coba bertanya secara baik-baik soal mengapa Sugeng selalu menindas murid-murid lain. Toh, kalaupun ada masalah atau trauma di masa lalu yang melandasi aksi bullying itu, maka Simin siap memberikan pendampingan khusus. 넌 지금 대화할 사람이 필요해. Ya, walaupun sudah berbicara dengan penuh kesabaran, kenyataannya Simin malah menerima respon tak mengenakkan dari Sugeng. Bahkan dirinya diusir dari sana seakan-akan tak ada harga diri. Sementara di sisi lain, tiba-tiba terjadi kehebohan di antara para murid dan guru, tak kala mereka mendapati sebuah laporan terkait kasus bullying di SMA Muyong, yang notabene ditujukan kepada Dewan Pendidikan Korea Selatan, tetapi malah bocor ke media sosial, di mana tidak lain dan tidak bukan, itu adalah laporan buatan Simin tadi malam. Singkat cerita, Ibu Sugeng sampai datang ke sekolah bersama pengacaranya demi mencari tahu siapakah si pembuat laporan kasus bullying yang telah mencemarkan nama baik putranya. Bahkan saking emosinya beliau sampai memaki-maki guru Jae-kyung beserta Pak Dekan yang dianggap mempunyai tanggung jawab besar atas kejadian ini. Sampai akhirnya Simin mengaku kalau dirinya lah yang membuat laporan ke Dewan Pendidikan 접니다, 어머님. karena ia tidak mau guru-guru lain ikut tertimpa masalah. Mendengar pengakuan tersebut, Ibu Sugeng langsung melontarkan umpatan demi umpatan kepada Simin, dibarengi dengan ancaman pemecatan. Alhasil, Simin terus berusaha memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sebab mau bagaimanapun ia masih ingin bekerja di SMA Muyong demi kepentingan masa depannya. Sedangkan di luar sana tampak Sugeng tengah menggertak Jin Yong dengan mengatakan bahwa setiap orang yang berusaha memberikan pertolongan ke Jin Yong, maka bisa dipastikan akan menerima konsekuensi berat.
Atas semua kegaduhan di pagi hari tadi, lantas dengan penuh ketakutan Pak Dekan meminta maaf kepada Sugeng beserta ibunya, sekaligus berjanji akan segera memecat Simin. Dan di sini terlihat jelas apabila Pak Dekan sangat berpihak ke Sugeng, karena ia telah dijanjikan kenaikan jabatan menjadi kepala sekolah oleh keluarga Sugeng. Namun alih-alih menyetujui rencana pemecatan itu, Sugeng malah meminta agar guru Simin tetap dipertahankan, sebab ia hendak sedikit bermain-main dengannya. Di malam hari tampak Simin menemui Kwon Jung untuk menceritakan unek-uneknya, yaitu perkara keluarga Sugeng yang seakan-akan paling berkuasa di SMA Muyong, hingga bisa berbuat apa saja seenak jidat. Dan ternyata Kwon Jung sendiri tidak asing terhadap nama Sugeng, sebab ia telah berulang kali mendengar berita bullying oleh bocah sialan tersebut, baik dari rekan-rekan sesama polisi ataupun dari masyarakat sekitar. Ya, meski begitu pihak kepolisian tidak mempunyai kewenangan menangkap Sugeng, mengingat sampai sekarang belum ada laporan masuk dari korban bersangkutan yang mampu menyertakan bukti-bukti valid. Mungkin para korban merasa ketakutan untuk memberikan kesaksian, karena bisa saja mereka malah dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Kemudian saat coba menenangkan diri di sebuah minimarket, tanpa disangka-sangka Sugeng beserta kawan-kawan muncul di hadapan Simin sambil melakukan intimidasi. Bahkan ketika hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Sugeng menarik tangan Simin hingga terduduk di pangkuannya, lalu mulai mengucapkan kata-kata pelecehan dan menjijikkan. Di sini hampir saja Simin hilang kesabaran dan akan menghajar murid-murid Badung di hadapannya, tetapi di saat bersamaan si penjaga minimarket datang menghampiri, sehingga Sugeng beserta kawan-kawan memutuskan segera pergi dari sana. Namun seperti sudah jatuh tertimpa tangga, dalam perjalanan pulang Simin malah bersenggolan dengan seorang pria bertemperamen buruk yang seketika langsung melontarkan umpatan sekaligus kekerasan fisik kepadanya. Padahal ia telah meminta maaf berulang kali. Nah, dari kejadian inilah, Simin mulai berpikir apabila dirinya terus mengalah kepada orang-orang zalim, maka ia tidak akan pernah bisa membawa perubahan apapun, apalagi menyelamatkan Jin Yong yang notabene sangat membutuhkan pertolongannya. Alhasil, dari sini Simin memutuskan untuk melawan ketidakadilan, yaitu diawali dengan menghajar si pria menjengkelkan yang telah berbuat semena-mena kepadanya. Berpindah ke tempat lain, tampak Sugeng beserta kawan-kawan tengah tanding basket. Dan di sini sempat terjadi senggolan antara Sugeng dengan salah satu murid dari sekolah lain yang mengakibatkan adu mulut. Sampai akhirnya pertarungan sengit pun tak dapat terhindarkan, di mana terlihat jelas rombongan Sugeng jauh lebih unggul. Hingga tak berselang lama, Simin pun tiba di lapangan basket tersebut, dan ia telah mempersiapkan sebuah topeng kucing untuk menyamarkan identitasnya, agar bisa leluasa menghajar Sugeng beserta kawan-kawan. Singkatnya, ketika Sugeng masih sibuk baku hantam melawan murid dari SMA lain tadi, Simin memanfaatkan kesempatan dengan melesatkan tendangan keras ke arah Sugeng hingga terjungkal. Ya, tanpa mengetahui siapakah orang di balik topeng kucing itu, mau tidak mau Sugeng harus melawannya. Walaupun Simin lebih mendominasi pertarungan berkat kemampuan bela dirinya yang terus diasah selama bertahun-tahun, tetapi durabilitas Sugeng juga tidak bisa dianggap remeh. Terbukti tak kalah Sugeng masih mampu memberikan perlawanan balik, padahal dirinya sudah sangat ngos-ngosan akibat terkena hantaman bertubi-tubi. Puncaknya adalah ketika Simin dan Sugeng sama-sama bersiap melancarkan pukulan keras, yang pada akhirnya dimenangkan telak oleh Simin. Lalu di saat bersamaan terdengar suara mobil polisi mendekat ke arah lapangan basket, sehingga membuat semua orang di sana melarikan diri, tak terkecuali Simin. Berpindah ke suatu taman, tampak Simin membuka topeng kucing tadi sambil tertawa lepas, karena berhasil membuat Sugeng babak belur. Di mana tanpa disadari ternyata Byongjin tengah memperhatikan dari balik pepohonan, atau lebih tepatnya ia memang telah memantau pergerakan si topeng kucing alias Simin, semenjak terlibat baku hantam di lapangan basket sebelumnya. Keesokan harinya, berita mengenai Sugeng yang babak belur akibat dihajar oleh seseorang bertopeng kucing, mulai tersebar di sekolah sampai-sampai menjadi perbincangan hangat baik di antara guru maupun murid-murid. Ya, berhubung Sugeng merupakan sosok paling dibenci di sekolah, maka tak sedikit dari mereka merasa senang sekaligus puas bukan main, termasuk Simin. Sementara di sisi lain, tampak Sugeng melampiaskan amarah dengan kebut-kebutan di jalan raya, setelah mengetahui apabila dirinya menjadi bahan ejekan satu sekolah.
Sampai akhirnya Sugeng serta kawan-kawan berencana menindas Jin Yong, yaitu demi bersenang-senang dan menenangkan pikiran. Karena mana tahu saat kepala sudah dingin, mereka semua bisa memikirkan jalan keluar terbaik atas semua permasalahan ini. Saat malam tiba, memperlihatkan ayah Simin atau sebut saja Pak Kim kembali mengunjungi restoran milik ayah Byung-jin untuk sekedar ngobrol santai bersama. Hingga di suatu kesempatan, Byung-jin sempat bercerita kalau di sekolahnya ada siswa tukang bully bernama Sugeng yang baru saja menerima hukuman dari seseorang misterius bertopeng kucing. Sementara menurut desas-desus, orang di balik topeng kucing adalah Simin, alias guru pengajar etika di sekolahnya. Nah, mendengar cerita itu, sontak Pak Kim mengatakan apabila Simin ialah putrinya, di mana dahulu Simin memang merupakan atlet tinju profesional. Berpindah ke tempat lain, tampak Sugeng serta kawan-kawan sedang melancarkan aksi bullying, yaitu dengan melucuti pakaian Jin Yong lalu menyuruhnya menuruni suatu bangunan dalam kondisi kepala tertutup kantong kresek. Yang mana setelah sampai di bawah, Jin Yong berusaha melarikan diri ke arah restoran cepat saji milik keluarga Byung-jin. Beralih ke restoran, Byung-jin serta sang ayah merasa sangat kaget, tak kala mendapati Jin Yong bertelanjang dada dan tubuhnya dipenuhi coretan kata makian. Alhasil, di sini Byung-jin memutuskan pergi menemui guru Simin demi meminta pertolongan, sedangkan sang ayah mencoba menenangkan Jin Yong. Singkatnya, ketika bertemu Simin, tanpa basa-basi Byung-jin langsung menjelaskan kondisi Jin Yong sekarang sambil meminta Simin kembali mengenakan topeng kucing. Karena sebenarnya Byung-jin sudah mengetahui perihal aksi Simin tempo hari yang menutupi identitas menggunakan topeng kucing agar bisa menghajar Sugeng. Kembali ke restoran cepat saji, saat ayah Byung-jin sibuk menyiapkan makanan untuk diberikan kepada Jin Yong, tanpa disangka-sangka Jin Yong malah mengambil seonggok pisau di atas meja, dan sepertinya ia hendak mencelakai Sugeng menggunakan pisau tersebut. Usai menerima laporan dari Byung-jin, Simin pun bergegas menuju bangunan tempat Jin Yong dibully sebelumnya, dan kedatangannya langsung disambut oleh Sugeng beserta kawan-kawan. Jelas ini merupakan keuntungan bagi Sugeng, karena tanpa perlu repot-repot mencari si topeng kucing malah datang dengan sendirinya, sehingga ia bisa balas dendam atas kejadian di lapangan basket semalam. Ya, sedikit berbeda dari pertarungan sebelumnya. Kali ini Sugeng mampu memberikan perlawanan lebih agresif, mulai dari melancarkan pukulan-pukulan keras hingga bantingan kepada Simin. Sampai akhirnya Simin berhasil membalikkan keadaan, tak kalah mampu melesatkan tendangan keras ke wajah Sugeng. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba Jin Yong datang sambil menggenggam seonggok pisau, dan seperti bersiap-siap menusuk Sugeng. Nah, menyadari hal tersebut lantas Simin berusaha menghalanginya, sehingga malah membuat tangannya sendiri sobek akibat sayatan pisau. Lalu setelah kejadian menegangkan itu, tampak Jin Yong berteriak tak jelas seolah-olah tidak mampu lagi menahan tekanan mental yang diberikan oleh Sugeng serta kawan-kawan. Nah, untunglah tak berselang lama ayah Byung-jin datang untuk menjemput Jin Yong, sedangkan Simin sendiri memutuskan segera kabur dari sana. Singkat cerita, Simin harus dirawat di rumah sakit karena luka sobekannya cukup dalam. Sementara di sisi lain memperlihatkan Jin Yong dijemput oleh sang nenek yang sangat mengkhawatirkan keadaannya. Disinilah Jin Yong tak mampu membendung air matanya, tak kalah meratapi segala cobaan berat yang dihadapi bersama sang nenek selama ini. Di rumah sakit ketika dikunjungi oleh sang ayah serta Kwon Jung, Simin pun menceritakan semua kejadian antara Sugeng dan Jin Yong yang membuatnya berakhir seperti sekarang. Namun ia juga berpesan kepada Kwon Jung agar jangan memberitahu pihak kepolisian, sebab ditakutkan Jin Yong akan terseret ke dalam masalah lebih besar. Beberapa jam kemudian, Simin memutuskan pulang ke rumah meski belum sepenuhnya pulih, karena ia tidak mau melewatkan kegiatan mengajar pada keesokan hari, mengingat dirinya masih dalam masa percobaan sebagai guru magang. Lalu ketika berjalan melewati sebuah koridor, Simin merasa cukup kaget tak kala mendapati sang ayah tergeletak tak berdaya. Di mana menurut kesaksian dari Kwon Jung, Pak Kim baru saja mendatangi markas Sugeng untuk melancarkan balas dendam, tetapi malah berakhir dipukuli sampai babak belur. Nah, mengetahui Simin sudah tertidur pulas, dalam perjalanan pulang, Pak Kim mulai mengoceh sendirian sambil mencurahkan isi hati, yaitu mengenai suatu kejadian di masa lalu yang sekaligus mengungkap kebenaran. Jadi, pada turnamen seleksi timnas beberapa tahun lalu, Simin harus mengalahkan seorang musuh terakhirnya agar bisa lolos menjadi pemain timnas cabang tinju. Namun entah mengapa setelah bertarung dengan sangat baik di menit-menit awal,
Tiba-tiba Simin malah bengong tanpa alasan, sehingga membuatnya terkena pukulan telak sampai KO. Usut punya usut, Simin memang sengaja mengalah pada lawannya tersebut, karena sebelum pertandingan dimulai, pihak lawan sempat menemuinya untuk memberikan penawaran menarik, yang mana mengetahui apabila ayah Simin mempunyai hutang sangat besar sampai-sampai tempat latihan tinju miliknya akan ditutup. Lantas pihak lawan bersedia melunasi hutang-hutang itu, asalkan Simin mau mengalah dalam pertandingan final. Ya, jelas Pak Kim merasa kesal, karena bisa-bisanya Simin mengorbankan masa depannya hanya demi sejumlah uang, padahal mereka telah melalui latihan berat dan melelahkan dari hari ke hari supaya bisa sampai ke titik ini. Hingga pada akhirnya, keluarlah kata-kata tak mengenakan dari mulut Pak Kim, yang sudah pasti membuat perasaan Simin hancur tak karuan. Sampai-sampai ia memutuskan berhenti dari dunia tinju profesional. Sambil mengucurkan air mata, Pak Kim mengakui semua kesalahannya di masa lalu, di mana Simin rela mengorbankan masa depan demi mempertahankan sasana tinju miliknya, tetapi ia malah mengucapkan kalimat tak sepantasnya hingga membuat hati Simin terluka. Nah, berhubung Simin tidak benar-benar tidur dan masih mendengar jelas semua perkataan tersebut, alhasil ia mulai bisa memaafkan sang ayah sekaligus berdamai dengan keadaan. Curiga bahwa sosok di balik topeng kucing ialah salah satu murid dari SMA Muyong. Lantas pada keesokan harinya Sugeng dan kawan-kawan memeriksa tangan semua murid, mengingat si topeng kucing sempat terkena sayatan pisau di tangannya. Hingga di suatu momen ada seorang siswi nekat memaki Sugeng dengan mengatakan jika Sugeng memang pantas dihukum oleh si topeng kucing atas segala perbuatan buruknya selama ini. Yang mana tidak hanya tinggal diam, di sini Sugeng langsung menjambak siswi tersebut lalu menyeretnya mengelilingi sekolah sambil menyuruh murid-murid lain ikut mencari si pengguna topeng kucing apabila masih ingin belajar dengan tenang di sana. Sementara di sisi lain, Simin menerima kabar baik dari guru Jaekyung yang mengatakan kalau dirinya akan segera diangkat menjadi guru resmi. Ya, jelas Simin merasa sangat bahagia sekaligus terharu sebab kerja kerasnya selama ini tidaklah sia-sia. Singkat cerita, setelah melakukan pencarian ke seluruh penjuru sekolah, Sugeng tidak menemukan satupun murid dengan luka sayatan di tangannya. Kemudian saat merenung sejenak terbesitlah nama Simin di pikiran Sugeng, yaitu guru pengajar etika di sekolahnya yang pernah berani menentang tindakan bullyingnya. Nah, ketika Simin diam-diam menyelinap masuk ke ruangan OSIS dan menelpon Kwon Jung untuk memberitahu perihal kenaikan jabatannya, tanpa disangka-sangka Sugeng ikut masuk ke dalam sana sehingga membuat Simin cukup kaget. Sambil memegang tangan Simin yang semalam terluka akibat terkena sayatan pisau, Sugeng berkata telah mengetahui sosok di balik topeng kucing ialah Simin. Di mana semua kecurigaan bermula saat Jin Yong hendak menusuknya menggunakan pisau, namun malah digagalkan oleh si topeng kucing. Sugeng pun sadar jika si topeng kucing tidak benar-benar ingin menyelamatkan dirinya, melainkan cuma berusaha menghindarkan Jin Yong dari masalah besar. Dalam tanda kutip adalah kasus pembunuhan berencana menggunakan sajam. Dan satu-satunya orang yang sangat peduli terhadap Jin Yong sekaligus mampu melakukan hal tersebut hanyalah guru Simin seorang. Lalu sembari membanting Simin ke atas meja, Sugeng mengatakan apabila dirinya bisa membunuh Simin sekarang juga, tetapi itu tidaklah seru. Alhasil, berhubung sebentar lagi akan diadakan festival ulang tahun SMA Muyong ke-38, Sugeng mengajak Simin duel 1 lawan 1 di atas ring, bahkan bila perlu sampai ada korban meninggal di antara mereka, tentunya dengan disaksikan oleh seluruh guru serta murid-murid. Sedangkan kalau Simin berani menolak, maka Sugeng hendak menyebarkan video Jin Yong yang sempat berusaha menusuknya menggunakan pisau, kemudian melaporkannya ke polisi atas kasus percobaan pembunuhan. 우리 애들이 기가 막히게 치고 났더라. 김밥 칼춤도 영상이지. 그거 전교생 앞에서 틀고 인터넷. Singkatnya, ketika mengajar di kelas, tampak Simin merasa cukup khawatir tak kala mendapati bangku Jin Yong kosong, yang mungkin doi memutuskan tidak masuk atau bahkan berhenti sekolah akibat kejadian semalam. Lantas, Simin coba mengecek alamat rumah Jin Yong melalui database sekolah dan segera mengunjunginya di sore hari. Nah, mengetahui sedang dikunjungi oleh Simin alias guru Jin Yong di sekolah, jelas nenek Jin Yong merasa sangat bahagia sekaligus terharu karena masih ada orang di luar sana peduli terhadap cucunya.
Lalu setelah basa-basi singkat, si nenek memohon agar si Min bersedia menolong Jin Yong, yang belakangan terlihat sangat murung seperti mengalami stres berat. Berpindah ke atap gedung apartemen, di saat Jin Yong sudah bersiap-siap melompat ke bawah demi mengakhiri hidupnya, untunglah si Min segera datang menahannya. Di sini, cerita pun flashback ke beberapa bulan sebelumnya, lebih tepatnya momen pertama kali Jin Yong menjadi target bullying Sugeng. Jadi pada suatu hari, memperlihatkan Sugeng serta kawan-kawan menindas nenek Jin Yong yang tengah berjualan kimbap di area sekitaran sekolah. Di mana mengetahui hal tersebut, Jin Yong pun bergegas menolong sang nenek sambil berkata tidak akan tinggal diam, sehingga dirinya langsung dihajar ramai-ramai oleh rombongan Sugeng. Ya, merasa tidak mampu memberikan perlawanan, pada akhirnya Jin Yong bertekuk lutut dan bersedia menuruti semua perintah Sugeng, asalkan sang nenek tidak diganggu lagi. Di saat bersamaan, Byung Jin yang ternyata merupakan kacung pertama Sugeng dinyatakan lulus, sementara posisinya akan digantikan oleh Jin Yong. Itulah mengapa Byung Jin selalu mengawasi Jin Yong tak kala sedang ditindas, karena mereka sama-sama bernasib malang sebagai korban bullying. Mengingat semua kejadian mengenaskan dalam hidupnya, jelas membuat Jin Yong merasa sangat sedih sekaligus penasaran. Memang kesalahan apa saja yang pernah diperbuatnya sampai diperlakukan buruk sedemikian rupa. Nah, sambil coba menenangkan, si Min pun berkata kalau Jin Yong tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan menurutnya Jin Yong adalah sosok pemberani yang berusaha membela sang nenek dengan segala keterbatasannya. Di akhir pembicaraan, si Min mengajak untuk bersama-sama mengalahkan Sugeng. Dan tak lupa ia meminta agar Jin Yong datang ke perayaan ulang tahun sekolah pada keesokan hari. Keesokan harinya di perayaan ulang tahun SMA Muyong ke-38, tampak perhatian murid-murid tertuju pada sejumlah banner besar, yaitu mengenai pertarungan tinju antara Sugeng dan si topeng kucing. Ya, sudah pasti kebanyakan dari mereka berpihak pada si topeng kucing, mengingat Sugeng merupakan sosok pengacau paling dibenci di sekolah yang harus segera ditaklukkan. Tak berselang lama ketika Sugeng tiba di sekolah dan mendapati banyak murid memberikan dukungan ke si topeng kucing, ia pun menjadi semakin bersemangat memenangkan pertarungan demi menghancurkan keyakinan serta harapan murid-murid itu. Singkatnya, acara perayaan ulang tahun pun dimulai, diawali dengan beberapa pertunjukan yang sangat menghibur seluruh warga sekolah. Namun meski begitu, sebenarnya si Min sendiri masih ragu menerima tantangan dari Sugeng, sebab apabila identitasnya terbongkar di atas ring, maka impian menjadi guru resmi di SMA Muyong akan hancur seketika. Hingga di suatu momen, tiba-tiba tangan si Min ditarik oleh seorang siswi bertopeng kucing yang membawanya berjalan ke tengah-tengah keramaian. Kemudian saat siswi tersebut perlahan membuka topengnya, si Min merasa cukup kaget tak kala melihat gambaran sosok dirinya sendiri semasa muda dahulu. Nah, dari sinilah si Min bertekad menebus kegagalan di turnamen seleksi timnas belasan tahun silam, sekaligus hendak mengakhiri penderitaan para murid dengan menaklukkan Sugeng di atas ring tinju. Alhasil, baik si Min maupun Sugeng kini sama-sama sudah siap menghadapi pertarungan, yang mana siapapun pemenangnya pasti akan memberikan dampak besar terhadap tingkat kesejahteraan di SMA Muyong. Setelah berganti pakaian dan kembali mengenakan topeng kucing, di sini si Min sempat mendapati Jin Yong yang ternyata bersedia datang ke sekolah sesuai permintaannya tempo hari. Kemudian sambil memberikan pelukan erat, ia seolah-olah mengisyaratkan bahwa Jin Yong tidak perlu merasa takut lagi. Beralih ke dalam, memperlihatkan Sugeng serta si Min mulai memasuki ring tinju, di mana keduanya sama-sama disambut teriakan heboh dari para penonton. Bisa dibilang sekarang Sugeng jauh lebih kuat dari hari-hari sebelumnya, yaitu berkat rasa percaya diri cukup tinggi mengingat musuhnya cuma seorang wanita. Jadi otomatis ia mampu membuat si Min tidak berkutik di menit-menit awal. Bahkan akibat tendangan kerasnya, si Min sampai terhempas ke pojokan ring dan penutup kepalanya terbuka. Hingga pada akhirnya si Min mulai memberikan perlawanan, seperti melancarkan beberapa tendangan tepat ke dada maupun kepala Sugeng, yang mana mengakibatkan Sugeng sempoyongan. Kemudian semua penonton dibuat sangat tercengang, tak kala si Min nekat membuka topeng kucingnya. Mungkin ia hendak memberi contoh kepada guru-guru lain supaya bersikap lebih berani,
karena peranan guru sangatlah penting dalam memberantas tindak bullying di sekolah. Ya, walaupun tidak melulu harus menggunakan kekerasan sama seperti Simin sekarang. Simin juga lebih memilih mengorbankan impian menjadi guru resmi daripada harus mengorbankan masa depan atau keselamatan para murid. Seperti contoh Pak Dekan yang telah bersikap tidak adil dengan selalu berpihak pada Sugeng, padahal jelas-jelas Sugeng berbuat kesalahan besar. Setelah mengetahui sosok asli di balik topeng kucing, para murid malah memberikan dukungan lebih keras lagi kepada Simin. Sehingga Simin menjadi semakin bersemangat menghajar Sugeng. Nah, ketika pertarungan kian memanas, tiba-tiba Pak Dekan datang sembari mengancam akan memecat guru Simin. Tetapi Simin sendiri sudah tidak peduli terhadap jabatannya di SMA Muyong. Sementara Sugeng menyuruh Pak Dekan tidak usah ikut campur, sebab ia masih merasa mampu memenangkan pertandingan ini, atau kalau perlu membunuh guru Simin sekalian. Ya, pertarungan pun terus dilanjutkan, di mana tampak jelas Simin masih mendominasi. Bahkan ia sempat membenturkan kepala Sugeng ke kepala Pak Dekan, hingga menyebabkan Pak Dekan terjatuh tak sadarkan diri. Kemudian sebagai penutupan, Simin mengambil ancang-ancang dengan memantulkan diri sendiri ke tali ring tinju, dan lagi-lagi melancarkan tendangan yang kali ini mengakibatkan Sugeng terlempar keluar arena sampai mendarat tepat di hadapan Jin Yong. Kemudian sambil membuat Sugeng seakan-akan berlutut di depan Jin Yong, Simin mulai menceramahi sekaligus menyuruh Sugeng meminta maaf atas semua perbuatannya dengan disaksikan oleh seluruh murid SMA Muyong. Tetapi sudah bisa ditebak kalau Sugeng enggan menuruti perintah tersebut dan malah mengata-ngatai Jin Yong agar pergi ke neraka saja. Yang mana tanpa disangka-sangka, Jin Yong mengatakan apabila dirinya tidak membutuhkan permintaan maaf dari Sugeng, toh mau bagaimanapun Sugeng telah dikalahkan oleh Simin serta semua murid di sana. Merasa telah dipermalukan, lantas Sugeng hendak melancarkan serangan kejutan menggunakan papan. Namun ia malah ditendang oleh Simin sampai benar-benar terkapar. Beberapa hari kemudian memperlihatkan satu persatu murid sudah mulai berani melaporkan tindakan bullying oleh Sugeng, sehingga membuat pihak kepolisian mempunyai cukup bukti untuk melakukan penangkapan. Dan belakangan barulah terungkap fakta mengejutkan apabila Sugeng merupakan sosok paling berpengaruh di balik aksi bunuh diri seorang guru magang bernama Yu di SMA Muyong. Sementara setelah dikeluarkan dari SMA Muyong, Simin mulai melamar pekerjaan sebagai guru pengajar etika di sejumlah sekolah, hingga pada suatu momen ia pun dipanggil untuk tes wawancara di sebuah sekolah.